Oke, masuk ke materi berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang penjurusan pada pengembangan website. Ya, jadi kalau kita bicara pengembangan website atau website development ya itu rata-rata semuanya sih ya, desktop development, website development maupun mobile ya development itu pasti ada front end dan back end-nya. Nah, perbedaannya di mana sih? Ini kan pertanyaannya. Nah, front end development fokus kepada mempercantik tampilan luar gitu. Mempercantik tampilan website designer, lalu ya ini ada UI UX ya, Adobe XD dan Figma ini adalah software-software yang bisa mengakomodir front end development. HTML, CSS, PHP juga fokusnya di arah situ gitu. Jadi gimana caranya mempercantik tampilan website atau program kita? Karena gini, kalau kita bicara ini tidak semuanya bisa ini untuk website ya, maksudnya kita bisa buat program mobile juga, karena di mobile juga ada front end dan back endnya juga. Di desktop juga ada. Cuman desktop belakangan ini kurang populer ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi programmer, saran saya sih fokusnya di website sama di mobile aja gitu. Oke, kita maju lagi sekarang ke back end developmentnya. Nah, seperti yang teman-teman baca ya, back end namanya back di balik layar ya, development di balik layar gitu. Artinya teman-teman akan banyak berkutat dengan coding di bagian ini. Ya, contohnya ya ini approach-nya sama Nginx ini adalah web server ya. Web server ya sebetulnya tidak, kalau kita bicara development kita pasti butuh yang namanya service web server ya, tapi ini lebih arahnya bukan ke programmer sih ya, dia arahnya ke DevOps atau server engineer gitu. SQL dan Oracle juga ini adalah database ya, atau basis data, tempat di mana kita ya bikin website itu semuanya kan pasti ada data-datanya yang disimpan di database ya. Nah, ini rata-rata menggunakannya kalau nggak MySQL, Oracle ya, yang umum saat ini gitu sih. Sebenarnya ada NoSQL ya, cuman saya belum terlalu ngulik banget ya NoSQL. Banyak sih sebetulnya sekarang ya, di era sekarang ini. Cuman saya ambil contohnya 2 aja yang umum digunakan di website kita. Oke, berikutnya ada SSL ya. Mungkin di materi sebelumnya sempat saya singgung SSL ya, Secure Socket Layer. Nah, ini juga masuk ke dalam ranahnya back-end development ya. Nah, fungsinya SSL ini adalah mengenkripsi data yang keluar dan data yang masuk gitu. Jadi lebih aman dan tidak gampang disadap gitu. Tidak gampang dihack oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kita authority ya. Dan berikutnya ada framework ya. Kita Laravel Code ini sebetulnya banyak ya teman-teman ya. Cuman karena memang slide ininya terbatas nih kotaknya. Jadi kan saya ambil yang mewakili lah salah satu ininya. Gitu ya. Bukannya saya nggak mau taruh sebanyak-banyak itu juga. Banyak sekarang frameworknya banyak. Ada Codeigniter, ada PHP Cake ya. Lalu ada Laravel. Ya banyak sih, saya nggak hafal PHP Fusion mungkin ya. Nah itu, cuman kalau kita cemplungin semua sini nggak cukup slide presentasinya teman-teman ya. Oke, paling penjurusan pada pengembangan website segitu dulu. Kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya nih teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh komen di bawah ya.